프라보어 대통령의 핵심 공약인 무상급식 사업도 있습니다. 다난타라가 재원 조달에 참여하는 saap 가운데 하나인데요. 지난해부터 학생과 영유아, 임산부 등 최대 8,300만 명에게 하루 한 끼를 제공하는 프로그램입니다. Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia. Dianggap pemborosan. Pak Prabowo mengatakan bahwa dia diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Aku cuma mau bilang bahwa pernyataan ini itu salah kaprah karena justru Pak Prabowo itu harusnya evaluasi dan introspeksi diri. Karena apa? Karena di dalam kebijakan publik atau program publik itu tidak cukup hanya niat baik. Sorry to say ya Pak, rakyat itu tidak makan niat baik Pak. Karena kita harus ngomongin juga tata kelolanya gimana? Berantakan. Korupsinya gimana? Udah jelas terang benderang. Gizinya gimana? Masih dipertanyakan. Penerimanya gimana? Masih banyak yang belum tepat sasaran. Terus mitranya joget-joget, siswanya mencret. Nah, kita belum lagi ngomongin soal anggaran pendidikan yang dipotong, ruang fiskal, dan sebagainya. Nah, dari semua indikator itu, harusnya Pak Prabowo itu introspeksi dan menghentikan program ini. Kalau misalkan mau mulai lagi, harus dengan skala prioritas yang jelas. Dan sekali lagi aku tegaskan ya Pak Prabowo ya, APBN itu bukan duit Bapak yang bisa dipakai seenaknya Pak. Dan tidak ada yang menyerang Bapak, tidak ada yang menyerang niat baik Bapak. Emang karena pada dasarnya program ini tuh berantakan dan dipaksakan aja. Gimana menurut kalian? Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia. Dianggap pemborosan. Sebagai masyarakat bukannya menyerang daripada program Bapak yang namanya MBG. Kami hanya mengkritik dan memberikan saran agar MBG segera dihentikan karena kami menganggap MBG banyak madorotnya daripada maslahatnya Bapak. Tuh, kasih paham kan? Yang kami lihat MBG hanya dijadikan ladang korupsi untuk para bangsat-bangsat, bajingan-bajingan yang ada di negeri ini Bapak. Jika ada masyarakat yang mengatakan bahwa MBG itu hanya pemborosan, maka saya katakan betul Pak. MBG hanya pemborosan. Bapak tahu berapa ton makanan yang terbuang per harinya yang tidak dimakan oleh siswa Pak. Semenjak adanya MBG, masyarakat jadi susah untuk membuat jaminan kesehatan yang namanya BPJS Pak. Dan masih banyak fasilitas-fasilitas pendidikan, gedung-gedung sekolah yang tidak layak huni Pak. Kalau Bapak mengatakan MBG membuka lapangan pekerjaan, saya katakan betul. Cuman hanya berapa persen membuka lapangan pekerjaannya Pak. Masih banyak masyarakat yang nganggur, yang belum mendapatkan pekerjaan Pak. Ingat Pak, tugas negara itu bukan untuk memberikan makan rakyatnya, tapi memberikan lapangan pekerjaan agar para orang tua bisa memberikan makan anak dan istrinya Pak. Setuju. Saya mohon Pak, jika MBG sekalipun tidak dihentikan, jangan bentuk makanan Pak, bentuk uang transfer kepada orang tuanya masing-masing, untuk menghindari daripada dikorupsi atau dibangsat oleh para bajingan-bajingan yang ada di negeri ini Pak. Kalau MBG di stop, siapa yang akan beli telur? Siapa yang akan membeli daging? Punyanya peternak. Siapa yang membeli sayur? Punyanya petani. Dan sudah kita buktikan, hari ini terbukti dia. Itulah pentingnya MBG ini. Sadurunge program MBG ku ya Pak ya. Kaya endhog, kaya daging, kaya sayure rumangsane ra payu aku takok. Payu Pak Wong jenenge kene iki dodol, mesti enek wong tuku aku takok Kok merendahke men ngono lho rumangsaku. Seolah-olah MBG iki penolong kaya Superman raimu aku takok Pidatone sampean iki ora masuk akal rumangsaku kok. Ayo diganti kowe. Malaysia tolak warga Israel masuk negaranya. Jika ketahuan akan langsung diusir. Nah, ini baru pemimpin mengusir yang memang bukan penduduknya. Tidak seperti pemimpin di Konoha yang malah mengusir rakyatnya. Saudara-saudara yang merasa negara kita suram, silahkan cari negara lain. Saudara-saudara yang merasa beras kita mahal, silahkan tanam padi sendiri. Hilih, kintil. Pemimpin kok seperti itu. Sekalian saja bilang, saudara-saudara yang merasa minyak kita mahal, silahkan tanam sawit sendiri. Saudara-saudara yang merasa telur kita mahal, silahkan bertelur sendiri. Bajingan memang. Cio boleh ngomong kasar nggak sih? Boleh. Buatnya negara Malaysia ataupun negara Brunei, tolonglah jadikan kami sekeluarga warga negara kalian. Kami udah muak tinggal di Indonesia ini. Pemerintah kita ini aturannya udah nggak ngotak. Yang di pikiran mereka itu cuma uang, uang, dan uang. Tetapi masyarakatnya itu banyak yang sengsara. Kami dipaksa bayar pajak,
tetapi manfaatnya itu benar-benar nggak ada yang kami rasakan. Kami merasa bahwasannya apa yang dilakukan pemerintah kami sekarang ini itu tak ubahnya seperti zaman penjajahan dulu, cuman caranya aja yang berbeda. Kalau zaman penjajahan dulu, fisik kita yang dipaksa, suruh kerja paksa, suruh berkebun, suruh bikin bangun jalan. Tapi kalau pemerintahan kami dipaksa secara mental. Kami dipaksa bayar pajak, harus memikirkan ekonomi. Mereka tidak membuka lapangan pekerjaan. Ketika kami membuka lapangan pekerjaan sendiri, berusaha sendiri, modal sendiri, justru mereka dengan gampangnya meminta pajak kepada kami dengan cara memeras. Penjual lontong sayur ditagih pajak 840.000. Warung terancam dibongkar. Loh, kok main bongkar-bongkar aja? Terus, ini kok main bongkar-bongkar aja nih? Kita gas ya. Jadi seorang pedagang lontong sayur di desa Kabolampang, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati itu mendadak viral tuh setelah ditagih bayar pajak mencapai Rp840.000. Pemerintah Kabupaten Pati itu memberikan klarifikasi atas kejadian tersebut. Jadi pelaksana tugas lah atau PLT Sekretaris DPUTR itu Kabupaten Pati yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air atau SDA yang bernama Widyo Tomo Kusdianto. Itu menegaskan bahwa narasi dalam video tersebut itu tidak sepenuhnya benar. Tengok dulu videonya. Langsung bayar di tempat, teman-teman ya katanya nek nggak mau bayar ini warungnya mau dibongkar. Jadi ya ibu yang punya warung ya takut, yes. Mau nggak mau kemarin tuh cari uang, jalur utangan, ya ben nggak dikira hoak, yo. Ini pajak kemarin untuk warung samping bengkel saya. Udah lama kali lah. Jadi menurut PLT Sekretaris tadi, pembayaran tersebut itu bukanlah pajak usaha warung, melainkan retribusi resmi atas pemanfaatan aset tanah milik pemerintah daerah. Jadi nggak sepenuhnya benar narasi yang tadi videonya. Ya tapi ya berarti ya nggak sepenuhnya salah ya kan. Kalau nggak sepenuhnya benar, berarti belum tentu salah, berarti ada benarnya. Jadi gitu ya. Mana kira-kira menurut kalian? Jadi zaman sekarang tuh zaman makin gila guys, makin gila. Jadi menurut aku oknum kalau dikumpulin semuanya lah. Pemerintah tuh pengen memiskinkan rakyatnya guys, makin dimiskinkan karena ya ada BMG, BMBG yang nggak tahu yang dikasih makan itu siapa, yang ngerjain itu siapa, kita nggak tahu ya guys. Yang 1 M per hari dikorupsi. Lanjut, terus harus membiayain Komdet siap gitu, ya kan? Butuh kipas ya 1,8 triliun kipas 1,8 triliun. Jadi masih butuh modal buat mengenyangkan oknum-oknum. Kalau dikumpulin itu satu Wakanda itu yang didedes, yang diremet, yang dimiskinkan itu adalah rakyatnya. Jadinya siap-siap guys kalau kalian buka usaha tahu-tahu datang gitu kan. Sedangkan harusnya yang kena pajak tuh usaha yang di bawah 500 juta tuh kayaknya nggak perlu, cuman ya udah gitu kan. Jadi siap-siap kalau kalian buka usaha gitu, apapun itu. Nanti kalau mau ngonten juga dipajakin. Kita lihat banyak sekali kasus korupsi besar-besaran sekarang ini. Apakah boleh kita tidak membayar pajak? Nah, penting nih. Ayo belajar bareng. Teman-teman, Rasulullah SAW pernah mengancam bahwasanya memungut pajak adalah sesuatu yang diharamkan. Bahkan dalam hadisnya beliau SAW bersabda, la yahillu malu mri'in muslimin illa bitibin nafsin minhu. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya. Maksudnya sebuah kemungkaran yang besar bila mana menarik paksa harta orang tanpa keridhaan sang pemilik harta. Dan pajak adalah salah satunya. Karena pajak adalah tarikan yang sifatnya memaksa secara zolim kepada masyarakat. Sehingga apa yang diambil dengan cara-cara yang haram, maka akan mendatangkan keharaman-keharaman lainnya. Seperti korupsi yang merajalela saat ini. Lantas bagaimana kita bersikap? Coba dengarkan pernyataan profesor ini. Kalau pemerintah tidak bisa memberantas korupsi, maka NU akan mengeluarkan fatwa agar rakyat tidak membayar pajak. Apakah itu boleh? Boleh, bagus. Nah, itu ya. Save dan sebarkan seluas-luasnya pesan ini agar masyarakat sadar bahwa harta kita yang dipajaki itu dikorupsi para koruptor. Barakallahu fikum. Kata Bapak Presiden, kalau kita ngerasa Indonesia suram, kita disuruh pindah ke luar negeri. Edda, kalau kita pada pindah ke luar negeri, itu dia di Indonesia sama siapa? Dewek doang. Indonesia banyak penduduknya baik juga maling merajalela. Gimana kalau Indonesia kosong? Lu mah yang bukan-bukan baik sih kalau ngusir kagak kira-kira sampai ke luar negeri. Halo Pak Prabowo, gimana kalau saya masyarakat yang ada di Papua meminta Anda untuk kembali pergi tinggal di Yordania seperti dulu yang Anda lari ke sana tinggal?
Gimana? Setuju. Deal kah tidak? Karena hari ini Bapak menyuruh kami masyarakat yang kritis terhadap Bapak, kami disuruh untuk pindah negara. Maka Bapak kan pernah dulu lari ke Yordania toh. Saya sebagai masyarakat Indonesia, saya meminta kepada Bapak untuk lari kembali lagi, pergi tinggal di Yordania. Jangan tinggal di Indonesia. Karena kau tidak punya kemampuan dalam mengelola Indonesia secara baik. Indonesia hari ini suram di tangan Bapak. Indonesia hari ini tidak baik-baik saja di tangan Bapak. Karena memang Bapak tidak mampu mengelola Indonesia. Oke? Bapak saja yang minggat dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan kami masyarakat. Salam hormat dari Papua. Resmi melepas status WNI sekarang harus bayar 5 juta. Ini menarik nih. Kamu masih ingat nggak? Kemarin itu presiden kita ngomong begini. Prabowo singgung yang sebut Indonesia suram. Silahkan cari negara lain. Nah kelihatannya netizen pada nurut dan beneran pergi. Sampai ada postingan kayak gini nih. Lapor Pak Prabowo, kami sudah pindah ke negara lain sesuai arahan Bapak. Ada yang pindah ke New York dan bilang di sana cerah. Ada yang pindah ke Cina dan bilang kalau di sana mereka lebih dihormati sama Xi Jinping. Ada juga yang pindah ke Australia dan ngerasa lebih dihargai. Karirnya cepet naik, terus kualitas hidup meningkat. Ada juga beberapa netizen lain yang ngasih laporan juga kalau mereka udah pindah dari Indonesia. Nah, kalau kamu pengen ikutan pindah ke negara lain juga, kelihatannya kamu harus bayar 5 juta waktu lepas status WNI. Ini tertulis di peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2026. Nah, ternyata ini naik 5 kali lipat dari peraturan yang sebelumnya. Karena tadinya lepas status WNI harus bayar 1 juta aja. Kenapa harganya naik begini? Masa iya biar negara lebih untung? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Menteri Hukum kita bilang ini dilakukan karena mau ada transformasi digital. Artinya penyimpanan datanya di-upgrade. Jadinya butuh biaya pemeliharaan. Soalnya peraturan ini juga udah 10 tahun tarifnya nggak naik. Makanya sekarang disesuaikan sama kondisi ekonomi. Bisa membaca di artikel Detik dan Hukum Online yang ini. Selain itu juga ada berita ini. Peraturan pemerintah terbaru. WNA yang ingin jadi WNI harus bayar 75 juta. Berarti jadi WNI itu mahal ya? Netizen komen. Diusir, tapi disuruh bayar. Cari untung terus dalam setiap kesempatan. Deril pengusaha. 5 juta di awal, bebas selamanya. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Di mana tugas pemerintah itu hanya menghutang, menghabis-habiskan dalam anggaran, bilang you punya 250 juta rakyat, pajaki rakyat kalian. Disebut sebagai ini. Ya, yang merah ini yang disebut sebagai negara demokrasi. Di mana tugas pemerintah itu hanya menghutang, menghabis-habiskan dalam anggaran, ya. Dan menyicilnya, membayarnya. Nah, membayarnya dari mana? Dari mana membayar hutang itu pemerintah? Nah, mereka bilang, you punya 250 juta rakyat, pajaki rakyat kalian. Jadi fungsi rakyat itu di dalam sistem ini adalah sebagai agunan. Yang terbongkok-bongkok harus membayar hutang yang diambil dari bank dengan bunga berbunganya. Jadi waktu Indonesia merdeka itu nggak punya hutang. Sekarang hutangnya 5.500 triliun. Gitu. Dan ini apakah bukan sesuatu yang ajaib? Pemerintah memberikan hak monopoli kepada satu perusahaan, yang perusahaan ini mencetak duit, ya kan? Dan minta jaminan bahwa pemerintah yang menjamin bahwa duit itu bernilai. Dan kalau pemerintah butuh duit harus berhutang dengan bunga. Hebat gak tuh sistem ini? Ya. Ini lebih ngepet dari babi ngepet. Gitu, ya kan? Nah, tapi apa yang kita alami tadi bahwa seluruh beban itu kemudian ditransformasikan kepada kita dalam bentuk pemajakan. Oke, jadi gimana pendapat kalian setelah menonton video barusan? Silahkan ya, jika ada pendapat dan komentar langsung saja tulis di kolom komentar. Kita komentari ya terkait video-video yang barusan kita lihat. Ini mah udah keterlaluan ya, udah kelewatan. Ini saking keselnya para masyarakat dan ustadz-ustadz ya, para ulama-ulama sekarang ini pada buka suara ya. Ya gimana nggak kesel coba? Negara yang berhutang sementara rakyat ya yang disuruh, yang digenjot pajaknya nih untuk membayar hutang negara. Ya bayangkan saja sekarang apa-apa mau dipajekin. Entah itu katanya berjalan kaki lah, terus apa namanya yang pakai sepeda lah, terus yang ini macam-macam lah ya. Bahkan katanya ojek online pun lagi ada nggak penting banget gitu loh. Padahal dulu zaman waktu negara kita ini merdeka ya, pertama kali merdeka ini
dideklarasikan, ini negara kita kan nggak ada hutang. Tapi sekarang hutangnya, aduh, udah sampai 5.000 triliunan sekian lah ya. Saya nggak tahu nominalnya ini nanti bakalan bertambah atau enggak, tapi kayaknya ya bakalan bertambah. Apalagi tadi aku lihat di berita ya, ternyata negara kita ini mengalami defisit ya, dan nilainya juga ya bayangkan aja loh. Anggaran untuk MBG 1 tahun aja itu anggarannya bisa untuk membuat ibu kota baru tuh di Kalimantan sana. Wah, ya gimana nggak defisit coba anggaran negara kita ini. Nah, sedangkan ada rakyatnya yang mengkritik ya, maksudnya mengkritik itu ya supaya ada perubahan, supaya ada pembenahan lah ya dari para menteri-menterinya, terus dari kebijakannya. Maksud kita itu ya baik gitu loh, bukannya menyerang. Ini kok malah ya kalau niat Bapak ingin memberi makan kepada rakyat Indonesia, terus kalau niat Bapak ingin memberikan lowongan pekerjaan dari adanya MBG, terus Kopdes, ya memang benar. Cuman kan dari itu tuh apa, lowongannya cuman buat beberapa orang aja Pak, sedikit lah kalau dibandingkan dengan pengangguran ya yang sekarang ada di Indonesia saat ini banyak sekali. Seharusnya tugas Bapak ini bukan ngasih makanan gratis, makanan bergizi untuk anak-anak Pak. Tugas pemerintahan itu seharusnya memberikan lowongan pekerjaan untuk orang tua, khususnya untuk para kepala keluarga Pak. Karena apa? Ketika para orang tua ini diberikan lowongan dan mendapatkan gaji yang nominalnya ini ya ibaratkan UMK lah ya, standar, maka dapat dipastikan orang tuanya bakalan memberikan makanan yang terbaik, yang bergizi, yang pastinya higienis untuk anak-anaknya Pak. Lah sekarang boro-boro mau ngasih makan yang bergizi Pak, lowongan kerja susah. Kita yang umurnya 30 tahun ke atas, boro-boro 30 tahun ya sekarang aja di daerah Jawa Barat sana ya, entah itu di Bekasi, di Kerawang, itu umur 25 aja ya udah dianggap tua. Ya bagaimana tuh, apalagi orang yang sudah berkeluarga, sudah nggak laku kalau mau ngelamar kerja di Cikarang, kecuali kalau yang mempunyai keahlian ya seperti ya bisa mengoperasikan forklift dan lain sebagainya, itu sampai umur 30 tahun lebih pun masih ada aja lowongannya. Nah padahal ini kalau menurut saya, contohnya saya ya umur 28 tahun sudah menikah. Justru orang-orang yang seperti saya ini yang sudah menikah, yang sudah mempunyai keluarga, mempunyai anak, justru kebanyakan ya nggak tahu juga loh ya, ini kalau saya pribadi, justru kalau menurut saya umur-umur yang matang seperti kita ini ya, yang entah itu kepala 2, kepala 3, itu biasanya kerjanya lagi giat-giatnya loh. Karena apa? Karena dia sekarang udah mempunyai tanggung jawab ya, menafkahi anaknya, menafkahi istrinya, terus ada keinginan ingin mempunyai motor, ingin mempunyai rumah ya, biasanya kalau di sana buat ngambil KPR rumah lah ya. Terus kalau sudah itu biasanya pengen punya mobil, jadi keinginannya untuk bekerja ini semakin kuat gitu loh. Ini mah aduh, di negara kita mah umur 25 aja udah dianggap tua. Beda jauh ya kalau dibandingkan dengan negara lain. Ada rakyat yang kritik malah disuruh pindah ke luar negeri.